Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Dr. Hewan Jafrizal, di Japvet Channel ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan untuk mendapatkan kitten yang sehat ya. Jadi untuk mendapatkan kitten yang sehat ini bagi pet lover tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal ya sebelum melakukan perkawinan kucing kita. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengawinkan kucing. Ini yang pertama tentu saja kalau kita mau mengharapkan kucing yang bagus, tentu saja kita harus tahu kucing ras kita ini jenisnya apa, kemudian kita mau mengawinkan dengan jenis apa ya. Jadi kalau di untuk genetika dari kucing ini ya, kalau di pembibitan itu kucing ini kita tidak boleh mencampurkan antara kucing ras Persia dengan kucing Sphinx misalkan. Itu sangat dilarang karena akan mengacaukan mengacaukan darah ya, bloodline-nya. Nah, sehingga kita harus memperhatikan kalau kucing ras ini kita bisa pinginnya warna seperti apa atau bentuk tubuhnya seperti apa. Ini bisa kita kawinkan dengan cara mengetahui dulu, ini belajar dulu genetika ya. Genetika itu ada genotip, ada penotip ya. Penotip genetika ini terkait dengan masalah bagaimana kita mengawinkan, kita berharap warnanya seperti apa. Itu ada pelajarannya. Ini para pembiak kucing ini, catry ya, itu sudah memahami itu. Akan tetapi saya ingin membahas tentang segi masalah kesehatan ya, kesehatan dari kucingnya. Sebelum kita melakukan mengawinkan kucing, ini yang perlu kita perhatikan itu kesehatan dari induknya ya. Induk ini kita harus memastikan bahwa induk ini apakah sudah diberikan obat cacing. Itu satu ya, yang pertama. Karena perlu diketahui bahwa cacing akan merugikan kesehatan dari induk, akan merugikan kondisi tubuh dari induk, karena cacing akan menggerogoti dan makan dari makanan-makanan atau sari makanan di dalam usus ya. Cacing ini tentu saja bukan saja di usus ya. Perlu diketahui bahwa cacing bisa saja di saluran pernapasan ya, ada di mata, ada di jantung, ada di hati, ada di saluran darah ya kan. Ini cacing-cacing itu yang perlu kita berantas terlebih dahulu. Untuk itu kita perlu memberikan obat cacing sebelum kita kawinkan. Ya, perlu diingat bahwa cacing ya itu bisa berpindah dari anak ke induk di dalam kandungan ya, transplasenta. Jadi melalui plasenta dia akan bisa berpindah dari induk. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sehingga apabila sudah berpindah dari induk, kemudian berkembang cacing itu, anaknya lahir umur 2 minggu misalkan atau 3 minggu, cacing itu sudah besar. Dan inilah yang sering cacing anak kitten itu muntah cacing misalkan, atau buang air besar mengeluarkan cacing. Nah, ini berarti induknya yang belum diberikan obat cacing. Terus yang kedua, pastikan bahwa induk kucing sudah mendapatkan vaksinasi, atau kalau jadwal vaksinasinya masih lama, misalkan 6 bulan lagi, ya itu mungkin masih oke. Tapi kalau jadwalnya nanggung, misalkan 2 bulan lagi, tentu ini akan lebih baik dilakukan vaksinasi terlebih dahulu baru kita bisa mengawinkan. Karena satu, jangan sampai pada saat hamil, karena kondisi pada saat hamil ini bisa stres ya, stres tinggi dan pengaruh hormonal membuat dia kondisi fisiknya tidak begitu fit ya.
kemudian juga dia terkuras tenaganya untuk memberikan nutrisi kepada jabang bayi. Nah, ini yang menyebabkan kucing ini bisa stres. Nah, bisa stres, dan pada saat bisa stres, kondisi drop, kemudian ini virus bisa saja menggerogoti dari si induk. Nah, ini akan berbahaya, dan bahkan kalau terinfeksi virus sering kita lihat kucing induk dalam keadaan sakit dan terjadi abortus. Jadi abortus itu prematur ya, lahir prematur. Sebenarnya belum waktunya untuk lahir, tapi dia sudah lahir. Oke, jadi anaknya tidak bisa kita selamatkan, atau sulit untuk selamat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya kan? Jangan sampai pada saat hamil dia kena terinfeksi virus. Terus yang ketiga, ini pastikan bahwa kucing itu beratnya atau umurnya, ya, umur dari kucing itu sudah masuk. Jangan sampai umur di bawah 8 bulan, ya 9 bulan. Pastikan umur sudah setahun lebih, ya, bahkan lebih bagus di setahun setengah misalkan, ya. Itu akan lebih kuat untuk menjaga si anak atau menjaga si jabang bayi. Jangan sampai masih masa pertumbuhan dari kucing, tulangnya masih belum begitu terbentuk, dia sudah harus berbagi dengan si jabang bayi, si anak. Ini bisa menyebabkan kucing mengalami distokia, ya, karena tulang panggul belum terbentuk sempurna, ya, belum terbentuk, atau masih bisa berkembang lebih besar, lebih besar lagi, ya. Tapi karena dia hamil, nah jadi sudah bisa terhenti masa pertumbuhannya. Oke, dipastikan umurnya, beratnya, ya. Beratnya ini kan memang harus kita bisa lihat apakah dia kondisinya kurus atau gemuk, ya kan. Ini tentu saja kondisi yang seperti ini jangan sampai dia kurus kemudian kita kawinkan. Nah, kalau kurus kita perbaiki dulu, ya. Bodinya, ya kan, body size-nya itu kita perbaiki dengan memberikan makanan-makanan yang cukup, atau kalau belum umur kita tunggu dulu umurnya, ya, umurnya sehingga kucing itu udah memang benar-benar matang secara kelamin, kemudian umur sudah cukup dan berat juga memenuhi, dan kita bisa persiapkan untuk kawin. Nah, jadi jangan mengawinkan ini yang tidak sejenis, ya kan. Misalkan kucing kampung kita kawinkan dengan Anggora, ya, atau kita kawinkan dengan kucing yang lebih besar lagi, ya, bisa berjenis ya Anggora lah, ya, Anggora, sehingga anak pada kucing kampung, ya, itu menjadi besar, dan itu yang menyebabkan dia sulit untuk beranak, dan ini berbahaya bagi induk, ya. Kalau itu terjadi, ya tentu saja sesar menjadi solusi. Nah, ini menjadi solusi sesar, tentu saja ini terkait dengan masalah biaya juga. Nanti siapa tahu para pemilik ini tidak sanggup untuk membayar. Nah, ini yang jadi persoalan, karena di dokter bius, ya, terutama untuk saat sekarang bius sudah cukup langka dan mahal, ya. Ini menjadi pertimbangan juga untuk memberikan hal-hal yang biaya yang murah, ya. Ini tentu saja ini harus dipertimbangkan. Oke, dari beberapa hal tadi, tentu saja kita memasuki, ya, kalau sudah siap untuk itu, kita masuk pada masa kawin, ya. Kita kawinkan si induk ini. Tentu saja setelah kawin ini perlu diperhatikan, karena makan, ya, pakan, kemudian minum, kemudian kesehatan dari kucing itu sendiri pada saat hamil, tentu saja ini akan bisa mempengaruhi si anak, ya. Apa yang saya sampaikan tadi, anak bisa tertular dari induk, ya, seperti cacing, ya, ini harus sudah tuntas di masa sebelum kita mengawinkan. Nah, kadang-kadang ini tidak terpantau, ya, dan kawin sendirilah, terbiasa, ya, berikan makan yang cukup, ya, itu boleh-boleh saja, tapi
nanti setelah lahir kita banyak menemukan masalah, ya. Oke, setelah lahir ini bagaimana kita menangani si anak? Ya, anak ini harus diperhatikan tempat yang akan beranak, ya, tempat beranak. Kemudian apabila sudah lahir kita bantu, kalau sulit ya masih biasanya nyangkut, dan induk kadang-kadang juga ada yang tidak mau membersihkan si anak. Ini kita bantu untuk membersihkan. Pastikan pertama mulut dan hidung ini harus bersih dari cairan sehingga anak setelah lahir bisa bernapas dengan normal. Terus yang kedua, pastikan plasenta, ya, plasenta ini harus kita tinggalkan sekitar 1-2 cm, sudah cukup kita ikat, ya. Kita ikat kemudian kita potong. Nah, pastikan ikatan itu kita urut dulu, keluarkan darah di dalam plasenta, kemudian kita urut, nah baru diikat. Jangan sampai darah yang ada di plasenta itu ada di bagian atas dekat pusar, ya, sehingga bisa menyebabkan infeksi. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Kemudian bisa kita berikan betadin, ya kan, obat merah, ya, untuk supaya jangan infeksi, dan itu perlu kita jaga jangan sampai basah dan lembab sehingga dia menjadi infeksi. Oke, itu yang bisa kita lakukan dengan cara lakukan sendiri, ya, untuk membantu si kitten tadi. Dan pastikan 1 jam pertama kalau dia sudah sadar betul, nah kita berikan induk, ya kan. Bagaimana untuk kalau kucingnya kurang respon? Nah, ini kita bantu, ya. Pegang puting induknya, kemudian kita urut-urut puting induknya supaya untuk ngerangsang air susunya keluar, dan itu bisa kita lakukan pegang mulut kucing, kemudian kita pencet puting susu induk. Bila keluar air susu, kita dekatkan ke mulut si anak, ya, anak kitten tadi, sehingga dia bisa mencium aroma susu. Nah, ini secara refleks dia akan melakukan sendiri untuk menyusu, dan sebenarnya cara refleks dia akan mencari sendiri puting susunya. Oke, setelah itu, ya kan, setelah mendapatkan air susu pertama, ini sangat penting untuk anak karena mengandung kolostrum. Ya, itu kita namakan kolostrum, mengandung antibodi sebenarnya. Ya, antibodi secara alami yang akan diturunkan kepada anak, yang diberikan kepada anak, dan anak akan mendapatkan daya tahan tubuh, itu namanya maternal antibody. Ya, ini harus dipastikan kucingnya harus mendapatkan kolostrum dari induk. Nah, bagaimana kalau kucingnya belum mendapatkan kolostrum? Nah, kalau bisa dipastikan pencet air susu induknya kalau bisa diberikan ke dalam spet sedikit, spet kita berikan ke anaknya. Ini harus kita usahakan bisa mendapatkan kolostrum. Oke. Setelah mendapatkan kolostrum, tentu saja kandang ini harus selalu dalam keadaan bersih dan jangan sampai lembab, karena ada beberapa penyakit yang bisa begitu mudah terkena pada anak. Yang pertama kudis, ya. Kudis. Nah, ini perlu kita perhatikan apakah induknya pernah mengalami kudis atau dia sudah sembuh dari kudis. Nah, ini biasanya kalau induk yang sembuh dari kudis, dia akan bisa menularkan kudis itu kepada anak. Nah, tentu saja apabila kondisi tubuh anak tidak fit, maka penyakit ini bisa menular. Terus yang kedua, penyakit jamur. Jamur ini sangat erat hubungannya dengan kebersihan lingkungannya. Jangan sampai ada bekas susu atau bekas air di dalam kandang sehingga kondisi menjadi lembab. Yang keempat, ini masalah diare. Biasanya di umur 1 bulan anak sudah mulai melakukan makan makanan. Dia lihat induknya makan, dia akan mencoba makan induk. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai anak memakan pakan yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ini harus kita berikan makan yang sesuai, artinya dia butuh sedikit tapi punya nutrisi yang tinggi, ya. Ada khusus untuk makan kitten, yang belajar kitten. Nah, ini bisa kita suguhkan untuk si kitten, ya. Tentu di makanan-makanan ini
harus belajar jangan sampai makan induk yang dimakan, dan banyak sekali kita lihat kasus kejadian di lapangan itu anak mengalami diare. Nah, diare juga bisa disebabkan oleh karena cacing. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau umur 1 bulan kita sudah bisa memberikan obat cacing pada kitten, ya, berikan obat cacing, kemudian 2 minggu kemudian juga diberikan obat cacing, sehingga pada saat vaksinasi di umur 4 minggu, ya, jadi umur 1 bulan, setelah 2 minggu, setelah 1 bulan itu 2 minggunya kita berikan obat cacing. Setelah 2 minggunya lagi kita melakukan vaksinasi. Jangan lupa melakukan vaksinasi di umur awal, di umur 8 minggu ya. 8 minggu kemudian kita lanjutkan di 12 minggu, kemudian kita lanjutkan lagi dengan 16 minggu. Ini untuk anak kucing. Jadi 4 bulan pertama dia harus mendapatkan 3 kali vaksinasi. Sehingga program-program ke depannya itu lebih bisa tahan terhadap penyakit-penyakit yang sifatnya seperti penyakit virus ya, virus terutama virus ya. Nah, penyakit-penyakit ini sangat penting untuk dilakukan vaksinasi karena sangat fatal apabila sudah kena penyakit virus, kena obat tidak ada untuk virus kecuali untuk infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri lebih gampang itu diobati, tapi ya, kalau infeksi virus ini lebih susah ya kan, sehingga jangan kita sampai menyalahkan dokter, sudah dirawat, sudah diobati oleh dokter, tapi kucing kita kena virus ya, kita sangat berharap itu bisa sembuh. Memang kucing kena virus itu sulit untuk sembuh ya, atau bisa sembuh tapi lama waktunya baru bisa sembuh, dan ini memakan waktu dan memakan biaya yang tidak sedikit. Oke, untuk itu sampai di sini saya akan berbagi tentang masalah kesehatan untuk induk kucing dan kittennya tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi pet lover, para kolega ya. Kolega ini mungkin lebih pintar dari saya cuma bercerita tentang yang simpel-simpel saja yang saya ketahui, begitu ya. Sama berbagi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.